Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rabbuna bil haqq wa nudu'an rujan kafur makutum amalun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham inna Allaha 'aliimun raqiba. Wa sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah Quran tasawwur wa asitul alam. Bapak Ibu jamaah kajian atau rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puja puji hanya bil Allah yang Pak Insya Allah telah melimpahkan pada kita sekalian kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah kesadaran. Insya Allah kesadaran, insya Allah ketakwaan dalam diri Bapak Ibu semuanya. Dan tanpa itu semuanya, tanpa ada waktu, kesempatan, kesadaran, kita tidak akan mungkin bisa hadir di majelis ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh Nabi dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Insya Allah juga semoga sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh penghuninya, ya termasuk kita di dalamnya, anak cucu kita, hingga tutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ingin kami menyampaikan dari beberapa bab yang bulan yang lalu kami bahas tentang masalah hukum alam semesta raya. Ada seorang tokoh, ya maksudnya ahli fisikawan dari Amerika, yaitu pernah saya singgung sebagai prolognya itu Nikola Tesla, yaitu bicara tentang alam semesta raya. Jika Anda ingin mengetahui alam semesta raya ini, maka kita harus mengetahui istilah daripada energi, kemudian vibrasi dan frekuensi atau gelombang. Tapi kami ingin bahas tentang masalah energi, ya, yang mungkin nanti akan, karena sebelumnya saya sudah bicara tentang kesatuan. Hukum alam semesta raya cuma adalah satu kesatuan. Surat Al-Baqarah 213 kan, karena nasuh umat Allah kita, bahwa seluruh manusia itu adalah dulunya dari satu umat, ya. Dan juga dulu kita bicara tentang masalah alam semesta raya itu dulu dari satu alma, ya. Kalau kita bicara alam semesta raya itu adalah dulunya alma itu adalah, kalau dalam hukum fisika itu bukan air H2O tapi atau hidrogen. Jadi inti atom, ya, di mana atom itu sendiri di dalamnya yang sudah tidak bisa, partikel paling kecil tidak bisa dipecah. Jadi itu ada proton, neutron, ya, plus minus atau netral, neutron, proton yang plus, dan dikelilingi oleh elektron, yaitu bersifat negatif. Itu kan sepertinya seperti alam semesta raya ini yang kelilingi semuanya dari sebelah kiri. Jadi matahari dikelilingi oleh tata surya, dan dikelilingi planet-planet yang jadi solar system atau tata surya. Itu yang paling terkecil itu, kalau tata surya paling besar adalah matahari atau bintang. Yang paling kecil, partikel yang tidak bisa dipecah lagi itu adalah atom. Itu juga sama kalau dilihat itu. Dan kalau misalkan dilihat seperti halnya kita berkiblat, melihat Ka'bah, atau kita berkiblat, itu kan sama seperti halnya kita tawaf, sa'i, itu kan seperti halnya atom dan juga tata surya dan alam semesta raya ini. Itulah kekuatan atau energi Allah. Nah, kita bicara masalah energi, ya Bapak Ibu semuanya, bahwa
Energi kalau yang paling terkecil adalah partikel atom ya. Atomnya kalau misalkan kita melihat seperti kalau kita masih ragu itu lapisan kulit kita ya. Lapisan kulit kita itu kalau misalkan di ini lihat itu apa isinya. Dilihat itu sebetulnya kulit kita ini adalah terdiri dari sel-sel Pak ya, dari protein kemudian menurut orang medis ya, terus molekul dan air yang merupakan molekul yang lain. Dalam pusat sel itu ada DNA dan RNA ya. Terus kemudian apakah itu molekul? Nah, molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom unsur ya, atau dua atau lebih. Seperti contoh misalkan CO2, karbon dioksida. CO2 itu kalau di ilmu fisika itu isinya adalah karbon dan O2 itu adalah atom ya, dua atom oksigen, istilah O2. Nah, paling yang terkecil di tubuh kita itu apa? Yaitu adalah atom, Bapak Ibu sekalian. Walaupun ini tanpa bergerak ini, isinya adalah atom. Ya, atom yang punya energi juga walaupun benda mati, Bapak Ibu semuanya. Apalagi kita yang hidup. Ya. Nah, atom itu adalah partikel paling terkecil yang disebut juga ya tidak ya termasuk materi tapi tidak punya fisik gitu Pak. Ya adalah atom itu adalah 99,999 sampai isinya 9,nya itu 5% dan 0,01% itu adalah fisiknya. Jadi seakan-akan tidak ada fisik tapi adalah materi dan mempunyai energi. Nah, energi yang paling besar di alam semesta raya itu Allah. Kita bicara tentang masalah tadi ya, dalam satuan ilahiyah yaitu Allah. Itu hukum alam semesta yang paling pertama. Nah, kalau alam semesta raya yang paling besar di alam semesta raya adalah Allah, tentunya adalah sebagai khalik, kita adalah sebagai makhluk. Kita bicara tentang energi ya. Kemudian ada seorang juga pakar fisikawan yaitu atau biologi ya, yaitu namanya Bruce Lipton atau Bruce Harold Lipton. Ini kami bacakan satu persatu ya. Kita ini adalah sel, kumpulan sel yang mana isinya adalah 50 triliun sel Bapak Ibu sekalian. Satu selnya itu ternyata menurut ahli biologi dari Amerika ini Bruce Harold Lipton itu 1,4 voltase. Jadi kalau misalkan dikalikan itu 50 triliun itu berarti adalah adanya 70 triliun ya voltase. Jadi kita itu seperti halnya kita itu harusnya bangga dari sel mati terus dihidupkan oleh Allah ternyata punya energi yang isinya adalah 70 sekira triliun voltase Pak. Kita ini Pak ya. Jadi kalau tadi saya bolak-balik ngomong energi ya, energi itu apa? Jadi energi adalah keberadaan yang mana kalau kita bergerak atau alam semesta raya bergerak. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja ya Bapak Ibu. Jadi ada daya, kekuatan yang benar untuk melakukan atau proses. Nah, jadi ini sebagai prolognya ya Bapak Ibu saja. Nah, terus Al-Quran bagaimana? Al-Quran bicara tentang energi yaitu Allah tersebut dalam surat 24 An-Nur ya. Itu surat ke-35 ya. 24 35 ini sering kita bahas. Nah, tadi bisa disampaikan oleh Pak Santoso ya, Nur Allah Nur. Ini kita bedah satu persatu yang mana mungkin kita akan memahaminya yang agak rumit ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini kalau diterjemahkan dengan terjemahan umumnya kurang bisa memahaminya. Karena memang Al-Quran itu maaf ya, bukan Al-Quran, kita umat Islam di seluruh dunia itu kurang membahas masalah apakah itu energi, apakah
ada hubungannya dengan Islam. Tetapi malah umat-umat non-Muslim itu malah mendalaminya dan tidak mau membahas masalah ini, hanya dibahas di bangku-bangku kuliah di teknik fisika atau teknik atom, teknik nuklir kayak gitu. Jadi tentang energi sendiri tidak terlalu dibahas. Tapi Al-Quran sudah bicara sudah 1400 tahun yang lalu, dan Allah sudah menjelaskan juga di Taurat. Jadi Taurat itu sebagai nanti di ayat yang lain surat 544 bahwa Taurat itu sudah cahaya. Jadi memang hukum Taurat atau hukum alam semesta. Jadi kalau saya bicara Taurat itu bukan dalam bentuk kertas, tapi adalah hukum alam semesta raya. Karena pembahasannya masalah hukum alam semesta raya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nur. Allahu nur samawati wal ardh. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan saya bisa dibacakan kalau dengan terjemahan tepatnya Bapak Ibu sekalian. Ada mix, bisa nanti dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Atau kita bacakan yang saya bacakan aja ya, terjemahan umumnya ya. Atau saya bacakan dulu terjemahan secara apa namanya, tadabbur ya. Allahu nur. Allah lah yaitu nur. Allah adalah nur atau cahaya, yang cahaya untuk samawat dan bumi. Ingat, kalau samawat itu sama dengan bumi ya. Kalau hanya langit mungkin boleh, tapi dari kata asama. Asama kalau setelah kalau dulu 1400 tahun yang lalu mungkin hanya bisa dilihat di bumi ini, yaitu langit. Tetapi setelah dilihat di planet lain atau di alam semesta raya itu adalah atmosfer. Jadi asamawat itu adalah sesuatu yang punya atmosfer, yaitu tentunya adalah yang sama dengan bumi. Wawunya wawu istiwa, wawu persamaan, wawu samiyah ya. Yang mana samawat sama dengan bumi. Selalu bergandengan di Al-Quran itu samawat wal ard, samawat wal ard. Ya. Terus masalah nurihi, yaitu perumpamaan cahayanya ya, kamishkatin. Itu seperti ruangan. Artinya bicara tentang kamishkatin itu adalah seperti lubang hitam atau black hole. Tapi kalau kami lebih cocok ya, monggo lah seperti ruangan atau mungkin lubang hitam. Itu monggo kalau sekarang sudah ada teori black hole ya, ruang hitam atau lubang hitam. Fiha misbah, yang di dalamnya itu ada pelita Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dalam suatu ruangan itu ada pelita. Padahal di alam semesta raya ini adalah tidak ada oksigen, tetapi ada pelita, Pak. Nah, bagaimana itu nanti? Nah, pelita itu al-misbah fi zujajah. Nah, misbah itu pelita itu dalam kaca. Ya. Nah, jadi ada pelita misbah, ada pelitanya, tapi di luar ruangan kosong yang tanpa oksigen itu adalah kaca. Al-zujajah berkeadahan kaukabun duriyun. Kaca itu seolah-olah adalah kaukab. Ya, kaukab kalau saya artikan itu adalah planet-planet. Ya, planet-planet ya, solar system ya. Jadi, yuqadu min syajaratin mubarakah, yaitu yang dinyalakan ya. Kaukabun burjun itu beriringan Pak, burjun. Yuqadu dinyalakan min syajaratin, dari pertumbuhan. Sajarah itu adalah bukan pohon. Kalau diartikan depan itu rata-rata pohon ya, maaf ya. Karena memang peradabannya waktu itu belum sampai ke teori astronomi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad terangkannya ya hanya pohon. Tapi kan belum sampai peradaban sekarang ini yang lebih canggih. Ya.
Ini syajaratul barakatin zaitunatin la syar'iyah. Zaitunatin itu bukan diartikan pohon zaitun, tapi adalah yang sejarah yang istilahnya kalau kami mengartikannya adalah zaitun yang mengkilat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat itu planet bumi itu kalau dilihat di luar itu ada kilatan karena ada atmosfer, dan atmosfer itu kalau misalnya bergeser itu akan menimbulkan percikan api. Di luar itu ada atmosfer, itu adalah zaitunan. Bukan pohon zaitun, tetapi adalah atmosfer kalau menurut kita. Nah, yang mana mubarokah yaitu melindungi planet tersebut, yaitu seperti planet bumi. Ya. La syar'iyah, walaupun tidak pula di barat dan tidak pula di timur. Ada yang mengartikannya itu secara tadabbur yang lain itu kalau dari syar'iyah. Nah, la syar'iyah itu kan timur. Timur itu waktu terbitnya matahari, itu waktu semaraknya. Tidak terlalu semarak dan juga tidak waktu di Ghorbiyah itu maghrib, barat itu turun, itu adalah redup. Jadi keseimbangan la syar'iyah wala gharbiyah. Memang ini agak rumit ya. Hampir saja yang kadu zaituha, ya kalau zaitun itu ya kan zaitun ya kurang, kalau saya mengartikan atmosfer ya. Yang kadu zaituha yudiu, itu menyala walau tamsas bunar, tapi tidak disentuh api, Pak. Ya, planet-planet itu yang ada atmosfer, tapi kan bisa planet bumi dan bisa apa namanya berputar, kemudian menggunakan atmosfer. Itu kan karena kekuatan energi Allah. Allah sebagai Tuhan, tidak disentuh api, tidak disentuh oleh matahari. Ya, tapi menyala, kelihatan. Planet-planet itu semuanya kan dilingkupi oleh atmosfer, tidak disentuh oleh api, tapi menyala, Pak, kelihatan. Ya, seperti karena ini ayat ini memang agak berat, Bapak Ibu, pengertiannya. Kalau diartikan seperti halnya pohon zaitun, terus kemudian itu kurang pas gitu, Pak. Akhirnya kurang jelas dengan ilmu peradabannya sekarang ini. Jadi kita harus evaluasi. Jadi laptan sasundur itu tidak disentuh api, yaitu cahaya sama pada bumi itu berarti matulkan dari pelita matahari. Jadi matahari itu menurut pakar fisika itu adalah dari fusi nuklir, Pak, di mana penggabungan antara hidrogen ya yang digabungkan. Kalau ada istilahnya teori energi itu ya, nah di mana dikembangkan dari Albert Einstein yang teori rumusnya itu kan dari teori relativitas khusus ya. Kemudian ketemu jadi apakah itu energi? E adalah sama dengan mc kuadrat, Pak. Jadi gini, Pak, energi ini kan bicara tentang energi ya. E itu energi, M itu adalah massa atau berapa kilogramnya, C itu adalah kecepatan cahaya terus dikuadratkan. Jadi energi ini dari Albert Einstein ya, adalah pengalian daripada massa. Semakin besar massa, misalkan kayak gini ya, ini massa ini dipantulkan, jadi itu biasa akan mantul seperti halnya, atau misalkan naiknya kendaraan ke atas itu kan berat, terus kemudian kalau turun itu semakin panjang, itu energinya semakin daya, artinya semakin cepat gitu, Mbak ya. Dari turunan kalau misalnya dari bentuk ya, kan gravitasi itu, nah, seperti itu. C itu adalah kecepatan cahaya. Untuk ahli fisika, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik second. Atau kalau di meterkan 300 juta meter per second per detik. Nah, ini tidak semata-mata
Dan akhirnya dikembangkan oleh, sekarang ada filmnya tahun 2023 itu Oppenheimer, itu yang mana dirilis tahun lalu tentang penemuan bom atom, tetapi dicekal di negara Jepang karena dia telah meledakkan, gara-gara Oppenheimer ini meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, di mana dia menemukan dengan istilahnya ya bom atom itu kan dari plutonium atau uranium banyak. Dulu itu ditemukan di Swiss, kalau sekarang paling besar ya di negara-negara Australia, terus Kazakhstan. Itu kan banyak ditemukan uranium ya kan, Bapak sekalian. Ya, itu kan ada teori fusi dan fisi. Kalau fisi itu kan adalah pemecahan atom, energi atom, di mana atom itu kan dari tadi proton, neutron, ya, terus dipilih oleh elektron yang sifatnya negatif, dipecah Pak, dibenturkan dengan neutron, terus meledak Pak, masanya meledak, dan ada masih ada neutron lagi yang pecah, ledakan lagi gitu berkali-kali Pak, ngeri Pak. Lah untungnya sebelum Oppenheimer itu ledakan itu juga berpikir dia ngakul. Nanti akan terjadi setelah saat atau kiamat, karena semakin banyaknya ledakan itu akan berkali lipat gitu Pak. Dan yang paling banyak sekarang ada namanya bom helium seperti matahari. Itu mungkin puluhan kali lipat atau ratusan kali lipat, mungkin bumi itu akan hancur. Makanya ada akan hancur itu karena diri kita sendiri, manusia yang membuatnya. Yaitu karena sudah menemukan energi. Di mana energi yang terbesar itu adalah matahari. Di tata surya ya Pak, puncak energi, dan semua tata surya akan dikelilingi oleh planet-planet terus jadi galaksi, dan di tengahnya itulah Allah nur yang menggerakkan. Karena 171 subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan yang Allah sebagai yang maha menggerakkan dengan cahayanya. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Ini kembali lagi Pak ini beda bahwa nur ala nur di surat 24 dan 35 bahwa cahaya di atas cahaya. Karena apa? Alam semesta yang raya ini terdiri dari yang partikel paling kecil itu bisa buat energi yang besar, kemudian yang paling besar di tata surya adalah apa? Matahari. Matahari juga dari matahari atau bintang-bintang yang lain. Jadi nur ala nur, jadi penglipatan Pak. Allah menyebutkan nur ala nur. Karena tata surya jadi galaksi. Terus kemudian ada galaksi yang lain. Luar biasa Allah menciptakan alam semesta raya ini yang tidak mungkin kita bisa membayangkan. Nur ala nur. Nah, kemudian Allah menjelaskan yahdillahu li nurihi may yasha. Dengan penciptaan alam semesta raya ini, apakah Allah akan memberi petunjuk? Tidak mungkin. Seorang yang menemukan teori berarti misalkan seperti teori gravitasi Isaac Newton, kemudian teori energi atau relativitas ini Einstein, kemudian Oppenheimer yang mengungkap bom atom. Apakah mendapatkan hidayah? Ya, walaupun dia sudah menemukan teori tentang energi. Apakah astronomi yang terkenal itu apakah mendapatkan cahaya Allah? Tidak. Makanya Allah menjelaskan yahdillahu dengan linuhi mayasa. Waya dari wahul amsalan, dan ini sebenarnya adalah amsal. Nah, kalau misalkan bahasa Jawanya kalau itu seperti halnya ya sanepo atau mungkin amsal permisalan bahwa tidak semuanya manusia mendapat cahaya pencerahan dari Allah. Itu kan luar biasa. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ya. Jadi seperti halnya kenyataan ini adalah di sini dari ayat ini ya, itu Allah
menyebutkan dirinya adalah satu-satunya pemberi cahaya di alam semesta ini. Ya, kemudian juga karakter pertama dari ayat ini adalah al-mishkat ya, tetapi yang sudah saya jelaskan, al-mishkat itu apa? Itu ruangan ya. Kemudian ada istilahnya yang lain itu lubang hitam atau teori yang sekarang itu lebih hole ya. Kemudian karakter yang kedua dari ayat ini adalah pelita dalam cahaya. Azuja al-istau fi zujajah ya. Yang istilahnya kalau di sini saya sebutkan adalah pelita dalam kaca ya maaf ya. Itulah seperti galaksi ya, galaksi yang menghasilkan efek gravitasi lensa seperti pelita atau kuasar ya, yang terbungkus oleh cahaya atau gelas, tapi tidak tersentuh api. Nah, kalau menurut teori fisika itu adalah istilahnya tadi kan pembuatan atom. Kalau yang satu dipecah atom, yang satu itu adalah fisi nuklir, yaitu matahari. Matahari terbentuk dari helium, Pak. Maaf, hidrogen dulunya. Hidrogen gabung, adanya gravitasi yang tarik menarik antara planet dan matahari, akhirnya terbentuk, Pak. Jadi hidrogen dengan itu terbentuk. Nanti masa dari hidrogen yang atomnya juga akan pecah menjadi pecah lagi, terbentuk lagi, akhirnya menjadi helium yang lebih berat, dan itu adalah yang paling panas, Pak. Jadi itulah kekuatan Allah yang mana buatnya itu secara teratur dan memang sudah diatur semuanya oleh Allah. Ya. Jadi karena hidrogen itu istilahnya berkontraksi atau berbenturan itu karena adanya gravitasi, terus pemanas berbenturnya itu atau hidrogen. Istilahnya tadi kan sajarah berbentur atau berbenturan itu membentuk helium yang mana unsurnya lebih berat dan mengeluarkan energi yang paling besar di tata surya itu adalah matahari. Ini agak rumit, tetapi karena memang di agama Islam ini kurang dibahas tentang masalah energi, tapi memang kita harus tahu. Walaupun saya nggak tahu, tapi saya belajar, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang energi, diri kita itu juga energi, ya. Terbukanya patah hati kita itu kan juga harus kita akui. Misalkan kayak gini, jadi kita bicara tadi kan energi ya, energi, frekuensi, tak adanya vibrasi bergetar itu adalah frekuensi. Energi yang saya keluarkan tentunya mengeluarkan apa? Vibrasi ya, dan apa? Frekuensi gelombang. Kita tidak akan mungkin baru-baru bisa paham kalau frekuensi tidak sama, ya enggak? Jadi kan tidak akan mungkin datang ke sini kalau frekuensi tidak sama. Kita, ya, pada misalkan nyetel radio, kalau frekuensinya tidak tepat, kepersen tidak masuk. Kalau kita misalkan betul nomornya salah, apakah bisa nyambung? Itulah gelombang atau frekuensi. Harus sama, jangan nyambung. Jenengan tidak akan datang ke sini kalau saya sama jenengan tidak satu frekuensi ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol sama saudara, kalau tidak satu frekuensi tidak apa terjadinya? Pertengkaran kan? Karena harus satu frekuensi. Itulah yang kadang kita tidak terpikir. Apa itu energi, frekuensi, dan vibrasi itu tidak akan terpikirkan. Nah seperti itu contohnya. Makanya ada seorang ahli tentang psikologi itu juga katakan bahwa yang tertinggi poinnya itu adalah pencerahan atau cahaya. Kita mendapatkan cahaya, hidayah itu dengan kemudian paling rendah itu ya seperti halnya suka marah-marah, sombong, iri, dengki, inginnya bertengkar. Kan beda kalau orang yang sudah mendapat pencerahan. Lalu kita ngaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, jangan keluar kok masih marah-marah. Apa benar isinya omongan Allah-Allah, omongan kotor, berarti belum masuk dalam diri kita, kolbu kita.
Paling gampang Pak. Kalau orang masih belum bisa menahan nafsu, ya itu kan surat 3, 133, 136. Ya toh, bahwa ucapannya, amarahnya, hatinya belum tercerahkan, yang dari ucapan itu bisa kelihatan masih belum masuk, atau masih menganggap dirinya paling benar, itu masih belum masuk. Ya, jadi kita kalau misalkan sudah ngaji Quran itu harusnya ya harus paham tentang ini. Ya, jadi ada poin-poinnya itu. Yang pertama itu tentang paling tertinggi itu ya, istilahnya bukan kesadaran atau puncak kesadaran paling tinggi itu adalah apa? Pencerahan. Allah lah nur, Allah lah yang energi, yaitu yang memberikan nur. Kalau misalkan kita belum tercerahkan dengan ayat-ayat Allah, nah, ya kita masih istilahnya marah. Nah ini ada tingkatannya. Ini adalah ada seorang pakar itu yang paling tinggi itu pencerahan, kemudian kedamaian, kebahagiaan, cinta atau love, wise atau kebijaksanaan. Ucapannya sangat bijaksana, ya. Terus penerimaan, qanaah, ya. Kemudian kemauan, ada semangat untuk hidup, untuk bekerja. Kemudian netralitas, terus yang paling rendah adalah keberanian. Nah yang paling rendah itu adalah terlalu bangga, sombong Pak. Kemudian terbalik lagi marah-marah. Terus keinginan sesuatu harus ini semuanya. Kemudian rendah lagi ketakutan. Sering takut Pak, depresi Pak. Dan terlalu sedih, buka, terus ada yang lain tidak peduli, tidak care. Ini paling rendah, jadi sifat-sifat itu harus dihilangkan. Kemudian rasa bersalah, terus paling rendah lagi yaitu rasa malu. Ya, itu kan rasa-rasa depresi Pak, yang harusnya dicerahkan mentalnya agar tinggi, kesadarannya mentalnya itu Pak. Dengan apa? Ikuti kajian, ya. Akan apa? Mental kita, mindset kita, cara berpikir kita apa? Untuk tercerahkan, karena Allah lah nur. Ya. Jadi kalau sudah terbuka hati kita, ya itu bisa merubah sikap Pak, ya. Terus hati-hati melangkah, hati-hati dalam bicara, terus kemudian tambah wawasan, itu kan harus banyak-banyak positif itu loh. Nah, kalau misalkan kita mau bekerja kok bangun tidur terasa kita itu badan masih lemes, tidak semangat kerja, tidak semangat untuk hidup. Nah itu harus dicas itu Pak makanya. Nah ada teori secara psikologi itu dengan kita mendengar waktu pagi hari, kalau dalam umat Islam itu kan baca Al-Quran, tapi bukan hanya bacaan saja. Bacaan itu akan frekuensi juga, yang misalkan frekuensi yang baik itu kalau enak didengar, makanya ada ilmu tajwid gitu ya Pak, makanya untuk bisa didengar. Tapi yang paling bagus adalah bukan hanya resonansi dari suara itu, tetapi apa arti makna yang dibaca. Kalau misalkan kita baca tetapi tidak paham artinya, ya apa bedanya dengan Al-An'am itu ya. Jadi kalau ini kan memang harus tercerahkan sebenarnya. Seperti halnya kita itu kalau sudah ngaji, itu harusnya kita seperti halnya Nun Sewu ya, sebagai mata air yang mana bisa menggetarkan atau bisa menaikkan mental kita masing-masing, biar spektrumnya juga tersebar pada sekelilingnya. Yang mana mata air tidak akan kering Pak. Bukan kalau setelah kita ngaji, kita hanya mendapatkan bukan kesadaran kita naik, tapi malah turun, atau hanya mendapatkan informasi. Ya seperti artinya kita hanya mendapatkan air hujan dari orang lain. Jadi kita kalau misalkan ngaji, kita harus tercerahkan dan jiwa kita itu menjadi seperti mata air ya. Mata air yang berlimpah yang akan diberikan orang lain. Pencerahan. Jadi kita sebagai orang Rasul.
Nah, Rasul itu bukan sebagai cahaya, Allah lah cahaya, tapi dibikin istilahnya transistor atau konverter atau pengubah cahaya untuk orang lain. Jadi Rasul itu adalah yang mencerahkan, yang mana Allah sebagai nur, tetapi mencerahkan orang lain lewat dirinya. Nah, kalau kita misalkan ngaji di sini hanya mendapat informasi, ya hanya seperti hanya kita keluar kita dapat air hujan, limpahan dari orang lain, hanya sebatas itu, ya. Jadi Allah lah yang sebagai nur yang mengeluarkan kita itu dari zulumat, Bapak Ibu sekalian. Ya, di surat Al-Baqarah 257, Pak Ibu sekalian. Ya. Ayatnya banyak. Ya, kita coba di sebelah kanan paling atas ya. Kalau 256-nya itu kan la ikrah din otak al-rusdu minal ghayyi. Mama yakut bin tauhid wa yu'min billah faqad sa'abil urwatil wuthqa. Kita buka semuanya. Surat 257. Ya. Allah lah wali atau pelindung atau pembina orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah meletakkan Allah sebagai pimpinan, ya, sebagai yang mencerahkan diri kita, maka Allah akan mengeluarkan dari kegelapan kepada nur cahaya itu pencerahan, Pak. Sedangkan orang yang kafir menutup dirinya dari pencerahan dari Allah, yaitu walinya atau pelindungnya atau pimpinannya adalah tauhid. Tauhid itu apa? Yang melampaui batas. Orang-orang seperti Albert Einstein, Oppenheimer, terus apa? Orang-orang kaisar Jepang, itu kan terus Hitler, seorang yang mania untuk keluarkan apa isi hatinya. Yang dulunya, kalau Hitler itu kan dulunya ceritanya itu kan seorang ingin jadi seniman pelukis, tapi yang ditolak. Akhirnya jadi militer, berontak dia. Jadi ketua partai Nazi yang besar di Jerman itu. Yang mana visi-misinya adalah ingin melenyapkan Yahudi. Kedua juga ingin menguaskan kekuasaan Jerman itu menguasai Eropa. Nah seperti itu kan, ini mereka melampaui batas. Makanya orang yang melampaui batas karena keinginan sangat tadi, ya, yang sangat rendah tadi ya, kesadarannya, mentalitasnya, walaupun tercerahkan dengan ilmu pengetahuan saya, tapi tertutupi oleh hatinya yang mana melampaui batas. Mereka adalah akhirnya mendapatkan kegelapan, bukan pencerahan dari Allah. Nah, dan kemudian kita ini surat 257 itu kan juga ada hubungannya dengan surat 57, Pak. Ya, korelasinya 57 garis 9. A'udzubillahi huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa inna rabbakum laraufur rahim. Ialah Allah yang menurunkan ala 'abdihi dalam kurung Nabi Muhammad atas hambanya Nabi Muhammad sudah ada tentunya pada kita. Ya. Apa ayatin bayinan, ayat-ayat yang saling menjelaskan. Ayat, makanya kita itu kan dari ayat ini kita secara tematik kita bisa memahami apakah itu tentang masalah energi, ya. Yang mana Allah itu dengan kita setelah ngaji kajian Al-Quran secara tematik, ya, secara paham Quran itu apa? Mendapatkan pencerahan dari yang mana dunia kita dulumat, gelap, kedoliman. Dolim itu kan gelap, tidak bijaksana. Ini kan sudah saya sampaikan, tidak bijaksana, tidak wise,
Ya, orang sudah mencapai kejangan itu bisa damai. Islam itu apa? Damai. Penyerangan diri totalitas pada Allah. Islam apa? Damai, selamat, salim, Al-Bin Salim, Islam. Nah, kan ayat-ayat itu kan saling menjelaskan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita buka surat 343. 4343 Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya kan Allah yang yusalli. Kok Allah yusalli? Bersolawat. Bersolawat itu artinya apa? Mengagungkan diri umat Islam, ya, yang karena mengikuti ajaran-ajaran Allah, bukan yusalli itu akan solawati. Ya kalau misalkan selawat hanya Nabi Muhammad, ya ternyata Allah malah alaikum, itu kan adalah jamak, siapa saja, domennya siapa saja, termasuk malaikat. Ya, untuk apa? Liyuh rijakun minadulumat ila nur. Ya. Ini ada juga yang mengartikan yusolli alaikum itu kan memberi pelajaran tentang praktek sholat. Ya monggo lah, monggo. Tapi yang secara nahwu sharafnya itu yusolli itu memberikan kemuliaan, menghormati, karena nanti akan diberi rahmat. Wa ana bil mu'minin kan di ayat terakhirnya, bahkan nanti rahimah, rahmat nanti di akhirat nanti, rahmat, kemudian ridho, kemudian maghfirah atau ampunan yang akan dimasukkan dalam surganya Allah, jannah. Kemudian surat yang lain berhubungan dengan surat 57 Pak. Ini kita bicara tentang Allah mengeluarkan kita dari kegelapan masuk ke dalam pencerahan atau cahaya. Jadi kalau kita misalkan masih waktu bangun tidur tidur, nah berarti memang diri kita itu memang belum bisa mengontrol diri kita untuk memperoleh pencerahan dari Allah. 14/1. Surat Ibrahim, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Ini kalimat mengkotoah ya, istilahnya ada yang mana kita bicara ini kan tentang masalah matematika atau Al-Quran, yang dimana lapro itu adalah hubungannya dengan matematika juga Allah. Kenapa disebut alif lapro? Sudah ada tersusun itu ya di tentang matematika alam semesta atau matematika Quran. Alif lapro. Kita beranjalna bahwa kitab yang kami turunkan dalam kurung tentunya adalah Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu berjandas minadulumat untuk mengeluarkan kamu semuanya dari kegelapan kepada nur, yaitu cahaya atau pencerahan. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Tentunya tentang izin Tuhannya itu bukan karena Allah, tapi diri kita masing-masing. Hukum kausalita, hukum alam semesta ini kan ada hukum kausalita atau tabur tuai. Siapa yang menabur benih kebaikan tentunya akan mendapat kebaikan. Kalau kita menabur benihnya permusuhan, ya akan mendapat permusuhan.
Sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian, di alam semesta raya ini sudah ada algoritmanya. Misalkan seperti TikTok atau medsos ya, kita bicara tentang alam semesta raya dan dengan medsos ya sekarang. Kenapa? TikTok, terus medsos yang lain seperti Facebook itu terkenal. Karena memang pakai algoritma semesta. Kalau misalkan kita buka TikTok tentang masalah pengajian Bang, atau sekarang tentang masalah politik, bukannya tentang politik paslon 01, yang akan terbuka nanti biasanya juga akan terbuka tentang masalah orang tersebut. Kalau kita bicara tentang algoritmanya apa namanya, tak musuh-musuh atau tentang perkelahian, akan tak sepak bola yang akan nanti besoknya rentengannya akan terbuka itu Pak. Apa yang kita suka gitu. Jadi kita kalau misalkan berpikirnya itu tentang berpikir kita ya, maaf ya, selalu di dunia ini isinya musuh ya, ya nanti ketemunya banyak musuh Pak. Tapi kalau kita berpikirnya semuanya yang ada di dunia adalah teman, insya Allah Pak, yang akan dapatkan ada banyak teman. Ini algoritma alam semesta yang mana sudah diatur oleh Allah, dan medsos-medsos yang terkenal itu juga sudah pakai algoritma tersebut tanpa kita sadari. Ya, kenapa bisa viral misalkan seperti TikTok? Ini kan sekarang anak muda kan suka, misalkan sukanya drakor, ya nanti ketemunya drakor. Kalau misalkan kita buka TikTok tentang masalah belanja, tentang kerudung atau ini, ya aneh ketemunya besok-besok ya ketemunya ya dalam belanja kerudung apa, jilbab atau apa. Itu sudah luar biasa Pak. Pakai alam semesta raya sudah dibuat teratur. Makanya medsos juga seperti itu. Nah kalau kita berpikirnya di dunia ini semuanya wah, susah ya cari kerja, ya akhirnya berpikiran seperti itu susah Pak. Kalau kita berpikirnya positif, semuanya positif, maka akan kita dapatkan yang positif. Kalau kita mendapatkan semuanya dianggap negatif, nah, ya semuanya akan negatif, yang akan tampakkan. Itu hukumnya sudah ada. Hukum kausalita Pak, 18/84. Nah ini kalau tidak dibicarakan seperti ini kita tidak akan paham. Kalau misalkan ya semuanya ada tentunya berhubungan dengan Al-Quran ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian surat 5/16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yahdihillah, Allah akan menunjuki, akan memberi pencerahan, akan memberikan cahaya dengannya. Bihi, dompetnya adalah Al-Quran, bisa Taurat dan Injil sesuai peradaban manusia. Kalau sebelum Al-Quran yaitu Taurat dan Injil. Yang mana siapa? Manitaba, siapa yang mengikuti ridhonya Allah. Kita mengharapkan ridhonya Allah. Hidup kita itu semuanya harus dalam apa? Berpikir untuk mencapai ridhonya Allah. Yang mana ridhonya Allah adalah subulas salam, yaitu jalur atau garis hukum atau jalan hukum keselamatan. Islam adalah selamat, Islam adalah damai, ya. Nah, semuanya adalah hukum kesadaran, di mana semuanya harus mencapai ke situ. Yang paling tinggi adalah pencerahan, kedamaian, ya, keselamatan, tidak cari musuh. Jangan ngurus diri kita masing-masing, gak usah ngurus orang lain. Gak usah ngomong orang A, B, C dulu orang yang salah. Diri kita. Kalau menganggap diri orang yang salah, ya ini nuduh lagi ini banyak. Ternyata petunjuknya banyak di sini. Itulah hukum semesta ya.
untuk orang lain dan kita sendiri aja paling banyak salahnya. Itu sifat manusia. Nah, akhirnya wayuh beriduhum, Allah akan mengeluarkan mereka semuanya yang ingin mencari ridho Allah, mencari yang dirilah, yaitu hidayah atau petunjuk Allah, dengan garis hukum keselamatan yaitu Islam, dinul Islam, hukum aturan Islam, yaitu ad-dulumat dirujuk minad nur, yukhrijuhum minad dulumat kepada pencerahan yaitu nur. Dengan izinnya Allah. Wa yahdi ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan petunjuk pada mereka pada sirat. Sirat itu adalah bukan jembatan, bukan seperti belah tujuan mau masuk surga itu, yaitu sirat itu adalah komponen yang mustaqim tegak lurus, yaitu surat 6 153 wa anna hadza surat mustaqimah. Inilah Al-Qur'an yang berkorelasi dengan Taurat dan Injil, mustaqimah, fattabi'u, dan perintah Allah ikutilah dia. Wala tattabi'ulah, dan janganlah kamu mengikuti garis-garis hukum selain Al-Qur'an. Yang akan patah hidup asabri, akan memecah belah kamu sekalian dari garis hukum Allah. Nah, kenyataan sendirian. Tidak aman Al-Quran, tapi mengatur pada jari ini. Nah, harus ketemu jari ini pokok E. Nah, itu ya sudah selesai. Nggak akan ketemu, nggak satu frekuensi. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ada korelasi surat 516 yaitu dan selanjutnya surat 4174 surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, tidak terkecuali orang beriman atau non muslim atau yang non Islam, qad ja'akum, telah datang kepadamu sekalian burhanun. Kalau diartikan umumnya apa Pak Ibu? Burhan apa? Burhanun, bukti kebenaran ya. Telah datang Al-Quran sebagai bukti kebenaran mirrabbikum, dari Rabbmu yang maha pembimbing dan pembina kita sekalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan padamu yaitu nur, cahaya petunjuk yang nyata. Yaitu Al-Quran itu adalah nur, petunjuk yang mubin, ya, nyata. Jadi Al-Quran itu adalah, Allah itu adalah cahaya, sumber terang. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai energi robbani, yaitu ruhun min amrina. Ya, itu surat 42 coba kita buka ya. Jadi kita ini kan dari roh Allah, cikat roh Allah, yang mana Allah itu maha segala sesuatunya, yang seharusnya memberikan roh yang Rahman dan Rahim. Dan kalau Allah Rahman dan Rahim, tentunya kita juga harusnya ya berikan rahmat untuk rahmat adil alam, untuk alam semesta raya dan orang-orang yang berilmu, istilahnya manusia ya. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk Islam ternyata malah jadi sampah masyarakat, ya berarti bukan rahmatan lil alamin. Kita buka surat 42.
Surah 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ada ruhan min amrina ya. Jadi memang 42 52. 52. Saya tulis 42, Asyura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi seperti itulah kami ya Allah mewahyukan kepadamu yaitu ruh min amrina, mewahyukan Al-Quran itu sebagai ruh. Jadi Al-Quran itu sebagai ruh min amrina. Bentuknya memang wahyu diturunkan oleh Allah melalui Rasul yang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bukan dalam bentuk kertas seperti ini. Tentunya malaikat juga dari ruh Allah sebagai Rasul, kemudian Nabi Muhammad menerima. Ya kan? Jadi karena amrunnya atau perintah, amrun itu adalah apa? Urusan atau perintah Allah. Ya, paham ya? Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, bentuknya adalah ruh, Pak, dari awal. Atas perintahnya, min amrina itu amr itu adalah fi'il amr atau apa? Perintah kan? Jadi lewat ruh, malaikat juga ruh, ya, dan Al-Quran itu juga sebagai wahyu Allah, kalamullah, dengan dari percikan ruh yang Allah. Dan manusia itu juga harus sefrekuensi dengan Al-Quran, karena kita itu adalah percikan dari ruh Allah. Dan kita tidak bisa apakah itu ruh itu ada apa? Karena 1785 ya sa'alun anil ruh, ya kan? Tidak akan. Kalau ditanya Nabi Muhammad waktu itu, ya min amr itulah perintah Allah, urusan Allah. Min amr perintah Allah itu hanya urusanku. Apa yang kamu kok urus yang salah terus? Kamu diri harus urusi dirimu yang lebih baik harusnya, ya. Ini akan memberikan percikan rahmat Allah kepada diri sekelilingnya, dari kita sendiri. Nah, kemudian makut tadri mal kita balal iman. Nabi Muhammad juga tidak tahu. Itu dulunya itu tidak tahu kitab, itu tidak tahu. Kamu juga tidak tahu tentang iman. Diri kita juga dulunya kalau belum mengetahui tentang Al-Quran, kan masih kita dalam keadaan tidak tahu ya apa itu kitab, tidak tahu itu artinya iman kalau kita tidak ngaji dulunya kan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Tetapi kami ja'alnahu menjadikan dia, yaitu wahyu tersebut, yaitu Allah mewahyukan Al-Quran, ya, itu sebagai nur, cahaya. Jadi kita kalau mau mencapai pencerahan diri kita itu harusnya mendekati apa? Al-Quran, bukan malah menjauhi. Kita tidak setiap hari baca Al-Quran, dari kan? Dari Pak. Yang isinya kalau kita lihat di HP itu bukan isinya ayat-ayat Quran itu. Kalau setiap hari mungkin melihatnya tentang tinju terus ya, atau perkelahian atau video masalah politik yang saling hujat itu ya, Bu. Ya isinya marah-marah terus Pak, marah-marahan terus. Tapi kalau diisi dengan ayat Al-Quran, dengan apa analisa ayat, tanda Quran, itu kan jadi adem, yes, gitu Pak. Bukan malah setelah ngaji malah masih marah-marah gitu. Wah, itu berarti kan belum mencapai pencerahan, belum masuk, belum tunjuk. Jangan lupa roh nahdi bihi mayasa min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim.
Sesungguhnya kamu tadi sudah menunjuki pada siratal mustaqim setelah mendapatkan petunjuk. Tahdilah siratal mustaqim. Jadi seperti ini Pak. Jadi Rasul Nabi juga, Nabi itu jamaknya an-nabiyuna ya. Itu kan dari kata aba ayun itu, yaitu perkabaran. Kalau Rasul itu penyampai. Jadi Rasul itu hanya sebagai pemancar cahaya Pak, bukan cahaya. Kalau misalkan menganggap Rasul, Nabi, Kiai itu cahaya, itu berarti kan pengutusan Pak. Yang harus disempatkan sebagai cahaya itu adalah Allah. Dia hanya pemancar atau konverter atau pengubah, pengkonversi, ya, atau transmitter atau pemancar Pak, ya, cahaya tersebut. Ya, surat 3346 Pak, surat Al-Ahzab. Ini kan tadi kan 46. Ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Dihubungkan dengan surat 3345 sebelumnya ya Pak ya, tentang Nabi Musa ya, bahwa Nabi-Nabi itu semuanya adalah sebagai da'i Pak. Da'i itu penyeru. Da'i itu penyeru. Rasul itu adalah ya petugas penyampai risalah, surat dari Allah. Risalah itu kan surat. Wa da'iyan ilallah, penyeru kembali pada Allah. Bikin nih dengan izinnya Allah. Maksudnya idnun itu adalah yang mau mengikuti. Itu perintah Allah. Kalau misalkan gini, jenengan setelah haji, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau sudah keluar dapatan hidayah, pencerahan, ya itu tadi sebagai mata air yang memberikan pencerahan lagi kepada keluarganya, sebagai mata air yang tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau jenengan hanya mendapat informasi lalu lalang kayak belas ini metu ke kuping kanan keluar ke kiri, itu ya hanya menerima air hujan aja. Wis barbar. Ya, istilah seperti itu. Ya. Seperti halnya pertanyaan dari Pak Samadir masalah 13/11 ya. Ya. Surat Hud ya. Ya. Inna wa la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, bagaimana dengan kalau ini? Apakah misalkan hanya pasrah? Aku hidup di negara yang komunis atau hidup dari keluarga yang non muslim, akhir saya enggak. Ya karena masuk neraka gara-gara dapat hidayah karena ini. Ya karena mereka itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Harus ini ya Pak. Ini pertentangan sejak dulu ya. Apa itu takdir, qadar, qada dan nasib Pak. Ini harus paham benar masalah Islam. Qadar itu apa? Qadar adalah kadar. Kadar itu apa? Misalkan seperti ini. Kecepatan mobil itu kan ada masing-masing kendaraan, nggak ada cc-nya, yang 120, ada yang 125, 100 atau yang dulunya 70 cc. Dan pertama yang kecepatannya 125 atau 160 yang sekarang, atau yang unlimited yang kecepatan tinggi, itu bangker itu kadar. Misalkan contoh, saya dengan Pak Mahmud dikasih takdir saya, mungkin karena ilmu saya tentang bahasa Arab, oke.
Pak Mahfud belum, jenengan juga belum. Karena sudah mendapatkan saya, kadarnya saya sudah. Tetapi nasibnya sendiri kata. Ada yang pengetahuan tentang bahasa rendah tinggi, tapi nasibnya sendiri nanti di akhirat. Termasuk kendaraan juga dikasih kecepatan tinggi, tetapi leot, kalah dengan yang kecepatannya rendah, tetapi terus konsisten, ya konsisten, mustaqim. Akhirnya sampai tujuannya diridhoi oleh Allah. Itulah namanya kadar. Beda dengan nasib. Kadarnya ditakdirkan lahir di negara yang non muslim, tapi bisa masuk Islam, Pak. Wala, Pak. Mendapat pencerahan dari Allah lewat Al-Quran ataupun orang lain. Beda dengan nasib. Nasib itu bagian nasoba yang sombong. Jadi kita itu harus, kalau sudah takdirnya saya miskin ya miskin, itu enggak. Saya ditakdirkan pencuri ya, enggak golongan Jabariyah itu. Kan seperti itu. Saya kenapa kamu mencuri? Tanya sama polisi. Lah kan jadi takdirkan saya mencuri apa? Susah Pak. Kenapa korupsi? Saya ditakdirkan untuk korupsi. Payah kayak gitu. Semuanya dianggap bahwa semuanya takdir. Kenapa kamu masuk neraka? Ya, saya sudah ditakdirnya masuk neraka. Banyak yang ditakdirkan yang hidup dilahirkan di atau dilahirkan dari non muslim atau sekolahnya non muslim, ternyata mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan kan seperti itu kan karena memang karena kemauannya bikin lillah, karena kemauannya. Ya, kemudian Rasul itu adalah sebagai tadi saya sampaikan sebagai konverter atau transmitter atau pemancar cahaya. Nah, kemudian alam semesta raya ini istilahnya kan sirojan, itu pelita yang menerangi. Nah, alam semesta raya juga ada seperti halnya yang di bulan ya. Bulan itu juga sama menerangi, tapi hanya sebagai satelit dan penyambung cahaya dari matahari. Ini surat 2561 Pak. Kalau bulan ya, Komar. Istilah siroj ya. Ini 2561 Pak. Surat Al-Furqan. Dan istilah siroj ya, pelita, tapi bukan sebagai nur, tapi siroj ya, pelita juga ada juga istilahnya, ada yang nur tapi bukan satu-satunya sebagai cahaya yang menerangi. Wabillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berkah, maha kabar. Barokah itu berkah, barokah dari Allah, dialah yang menjadikan ja'ala fis sama. Ini sama itu saya artikan angkasa ya, bisa angkasa, atmosfer atau alam semesta atau galam atau di alam semesta rayanya. Kemudian buruj itu artinya kami artikan apa? Bintang-bintang, kalau artinya ya galaksi yang lebih besar ya. Karena kumpulan bintang-bintang atau solar system adalah galaksi. Seperti halnya galaksi kita itu di solar system itu matahari sebagai satu bintang, itu di galaksi, di atau galaksi Andromeda atau galaksi
Wah banyak sekali itu, jutaan mungkin atau miliaran. Jadi Jawa Arabiah sirojam. Nah, siroj itu adalah pelita-pelita. Komar muniro, dan komar itu muniro yang menerangi. Jadi siroj itulah pelita, kemudian komar itu menerangi. Nah, halnya tadi Rasul itu juga siroj. Jadi memberi penerangan pada umat itu adalah Rasul. Ya. Kemudian kita buka surat lainnya. Surat Maryam 19. Ayatnya di 97. Bahwa Rasul itu kan sebagai, ini kan bicara masalah Rasul yang sebenarnya sudah kita bahas banyak, teman untuk memperjelas ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. 19 Maryam 97. Maka kita istilah Rasul itu kan juga harus diperjelas. Ada itu Rasul kan, kalau kita pelajari dulu itu kan Rasul adalah Nabi Muhammad. Rasul hanya satu. Ada kan Rasul kan, ya. Nah, seorang Rasul itu bagaimana? Yaitu di surat 19 fa'inna yassarnahu bilisanik litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya kami memudahkan punya domennya kepada Rasul dan para Nabi ya. Itu apa? Dengan lisan, bahasa. Lisan kalau bahasa, istilahnya bukan lugah, kalau bahasa Arabnya lugah ya. Ini lisan. Lisannya orang-orang beda-beda. Di suatu negara lisannya dengan negara Indonesia beda, negara Malaysia beda, logatnya, lisannya, istilahnya, bahasanya. Orang Padang, orang Jawa, ya beda-beda bahasa daerahnya, lisannya. Litubashshira untuk memberikan kabar gembira. Bihi adalah orang-orang bertakdir, hinya domainnya kepada kitab yaitu Taurat, Injil dan atau Al-Quran yang berkorelasi. Ya, muttaqin orang yang bertakwa, yang bisa berkesadaran tinggi untuk mencapai pencerahan dari cahaya Allah. Wa tu'dhiru bihi, udah beri peringatan, ya, yaitu ancaman kalau misalnya tidak mendapatkan wahyu atau sakinah tadi togo, yaitu togo tadi yang itu akhirnya kan tidak dapat, akhirnya dapat ancaman yaitu neraka. Waktu dirobihi, yaitu pada kauman ledda, itu artinya apa? Ledda, jahat. Nah, jadi kita agar manusia itu setelah mendapatkan pencerahan energi dari Allah, kita kan ingin mendapatkan energi pencerahan dari Allah, ya kan? Dari Allah Nur Samawat surat 44 35 tadi. Dengan Al-Quran sebagai nur, agar kita itu setelah mendapatkan pencerahan di kajian itu kan harusnya tidak jadi orang yang jahat, orang yang selamat. Islam sebagai selamat, damai, tantra, adem, nyes gitu loh Pak. Kalau ngomong itu nyes gitu, bukan provokatif. Nah, kalau omongannya mengolok-olok orang lain, nuju-nuju orang lain, berarti masih belum tercerahkan diri kita. Ya. Kemudian surat 44:58. Ini kan hubungannya surat 14 dan 4 ya Pak ya, lisan komik ya. Ini kan 1997, 14 dan 4. Surat Ibrahim kan, ayat ini terkenal ya Pak.
4458. Sekarang kita 4458 Pak. Ayatnya pendek-pendek saja ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. 44 Abukhon. Abukhon itu kan asap. Dulunya kan alam semesta raya itu dari kosong hidrogen. Sudah saya prolog tadi ya di awal ya. Alam semesta raya itu adalah alfa. Jadi dari surat 11 ke 7 ya, yang satu. Yang mana dibuat selama masa ya Pak ya, surat 70 garis 4, 50.000 tahun, satu tahunnya itu, satu masanya itu. Mana dulunya itu kan abukhon, itu asap. Kenapa? Ya tadinya dari hidrogen menurut ilmu fisika atom atau nuklir itu kan dulunya hidrogen ditepukan hidrogen keluar masa hidrogen yang lain, terus bertabrakan hidrogen yang lain, jadi asap yang namanya helium yang panas sekali. Nah, terus ada jadi masanya jadi lebih berat. Nah, dulunya juga asap yang tadi tapi berputar secara gravitasi menjadi lebih keras, akhirnya jadi planet-planet asam mawar tadi. Atomot seperti itu. Makanya apa kok atomot? Kalau asap kok jadi ayat. Ayatnya lucu-lucu kan. Kalau misalkan orang tidak tahu tuh, aktif, atomot, apa lagi, al-buruj. Kenapa Allah itu selalu memakai ayat-ayat tentang alam semesta raya? Anas, Anisa, itu kan agar mempelajari alam semesta raya ini. Bicara tentang pahala, dosa, ya, berber Pak. Masalah sholat, haji, utak-utak, belak-belak ya gitu. Saya maaf ya. Ya kita tidak pinter-pinter. Nah akhirnya ya umat Islam itu tertinggal Pak, tertinggal jauh. Karena orang pelajari masalah ilmu-ilmu alam semesta raya. Makanya ya malah pegang istilahnya ilmu alam semesta raya, kalau saya sebutkan itu Taurat. Taurat itu ilmu alam semesta raya. Yang pegang siapa? Taurat itu orang Yahudi. Itu kan ilmu hukum alam semesta raya. Taurat itu 1:5 garis 44 itu. Nah, memang orang Yahudi kan diberi petunjuk tentang hukum alam semesta raya, dilebihkan oleh Allah. Surat Al-Baqarah 147 dan 100 Surat Al-Baqarah 47 dan 122. Ya bani Israil qurun ni'mati lanaqtu alaihi wa anni fadltukum 'alal alamin. Wahai orang Bani Israil, kami, wahai Bani Israil, ini fadl telah kami lebihkan fadltukum 'alal alamin. Agar mereka tuh ingat, tapi mereka malah bangga. Bangkanya apa? Di ayat selanjutnya itu apa? Memutuskan Pak. Membuat pengumusan. Dan memang banyak dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran itu apa? Dengan pengkultusan. Pengkultusan Nabi, orang-orang suci, jangan orang suci. Apapun yang diomongkan orang tersebut diikuti Pak. Itu sudah pengkultusan Pak. Ngomongnya orang ayat Pak. Jari ini yang ini. Jari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jari ini yang Al-Quran. Surat 47 ini ayatnya, coba kita buka ya. Kita ulangi lagi. Al-Baqarah 47. Sama 122. Terus 47 kan sama 48, terus 123. Sama Pak.
Orang Yahudi pinter Pak, betul Pak. Ayat ini kan sering saya sampaikan Pak. Sesungguhnya kan pelencengan penyesatan dari umat manusia itu kan pokoknya di situ. Allah Trinitas, ya. Itu kan pelencengan, penyesatan. Pinter Pak, orang Yahudi itu Pak, tidak bodoh Pak. Ayatnya ada. Tapi kan akhirnya mereka itu menyesatkan manusia, ya, itu dengan Nabi Isa punya syafaat, Nabi Musa punya, Uzair punya, Nabi Muhammad punya, wah, yes. Terus Kiai si A si B punya barokah, karomah. Astagfirullahaladzim. Maaf ini Al-Quran, saya ada bicara orang lain, silakan. Itu. Ya kan, waqtaku ya tallata bin nafsun an-nafsisa wala yuqbalu minha syafa'ah yu'khad min adl wala hum yunsarun. Lah kan tidak beri ditolong. Yang menolong kita diri kita masing-masing di hadapan Allah, ngadep ke Gusti Allah langsung. Satu persatu munfaridan, Pak. Nah, seperti itu. Kan hampir sama konteksnya, surat 2 ayat 48 sama 1, 2, 3 ya. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin wala min yukhad min adwala. Surat 2 1 2 3 nya maaf ya. 1 2 3. Kan konteksnya hampir sama. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin wala yuqbal min adl wala taqwa syafa'ah. Tidak ada gunanya syafaat. Hanya Allah. 3944. Syafaat itu hanya Allah. Tetapi kalau saya ini sudah lantang viral. Dan saya kalau di pembukaan siapa ya, monggo yang dihormati Pak Kiai misi, mesti kan kita tunggu syafaat. Tegur syafaat itu Nabi Muhammad. Jadi saya ini sudah viral dan kita tidak tanpa sadar harus evaluasi. Lo pinter orang Yahudi Pak. Pinter orang itu Pak. Nah, hal-hal seperti ini kita harusnya sadar. Makanya kita ya memang harus sadar untuk sadar dengan diri kita yang seharusnya tercerahkan dengan Al-Quran tersebut. Kembali ke surat 44 58 yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sudah melenceng di rumah. 44 58. Seorang Rasul itu dimudahkan oleh Allah dengan bahasanya kaumnya masing-masing. Ya harus satu frekuensi Pak. Tadi kan saya sudah bicara kemarin kan masalah vibrasi dan frekuensi ya. Jadi diri kita ini hidup yang mana sudah teratur Pak. Kalau misalkan di alam semesta raya ini sudah ada frekuensinya teratur Pak. Ada satu tes ya,
frekuensi, misalkan dengan gelombang frekuensi yang mana dihitung dengan hertz, yaitu getaran per detik. Atau beda kalau tingkat penyaringan itu kan dengan desibel Pak ya. Penyaringan misalkan kapal terbang itu kan nyaring gitu. Suaranya itu desibel Pak. Nah, manusia itu menurut ahli fisikawan itu kita bisa mendengar frekuensi, misalkan saya menyampaikan itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu getaran per detiknya. Top itu jadi istilahnya kita bisa mendengar itu di gelombang tersebut yang namanya frekuensi audisonik. Ada juga di frekuensi ultrasonik atau infrasonik. Itu ada 3 Pak. Kalau infrasonik itu kan di bawah 20 Hz ya, hasil gitu loh. Itu memang tidak bisa kita mendengar, ya hanya hewan-hewan. Betul, Allah sudah memberikan batasan manusia, jadi manusia itu sudah terbatas. Ya, kemudian jadi kalau yang audisonik itu kita yang bisa mendengar. Kalau misalkan infrasonik itu kan di bawah 20 Hz itu, seperti anjing, kucing, jangkrik, paus, gajah, apalagi ya, udadil, badak ternyata bisa mendengar itu. Ya, kalau misalkan rasulnya kita itu binatang bisa enggak? Ya, tidak bisa. Karena memang sudah rasul manusia dengan manusia. Ya bisa mengeluarkan suara audisonik. Kalau misalkan rasulnya dari itu kelelawar ya tidak bisa. Memberikan petunjuknya itu tidak bisa. Ya, termasuk juga ini. Jadi ini kita bicara masalah hukum fisika ya. Seperti halnya di atas 20 Hz itu juga beda. Ada yang bisa mendengar hanya kelelawar, burung walet, yang di atas 20 Hz ya. Nah kalau kenyaringan itu desibel ya. Misalkan itu dalam keadaan sepi kita 0 sampai 20 desibel. Terus di atas rumah yang sepi tapi masa krik itu misalnya 20 sampai 40 desibel. Ini kita bercakap-cakap ini berapa desibel? Itu 40 sampai 60 desibel. Terus kalau di jalanan itu 60 sampai 80 desibel. Terus kalau besi banget misalkan kita di pasar atau ada diesel nyalakan itu 80 sampai 100 desibel. Lah kalau ledakan meriam terus kemudian apa ya petir ini ya kan nggak petir agar itu di atas 100 desibel gedang pecah Pak kita Pak, tapi oli Pak. Makanya hati-hati juga kalau misalkan naik pesawat kasih kesempatan untuk misalkan anak kecil yang nggak tahu tentang masalah desibel ya, penyaringannya. Pernah ada kejadian Pak, naik pesawat anak kecil dikasih gini kan seneng ya, tahu-tahu setelah turun pesawat tidak ngomong dan budek Pak. Apa yang bicara? Puli Pak, kasihan Pak. Kenapa? Ternyata gedang pecah di pesawat. Pokoknya ada sekarang kereta atau apa, misalkan di travel itu mobil, seneng Pak nonton, tapi dikeraskan, orang tua tidak tahu, pecah Pak. Ini harus saja kita harus tahu batasan kita, tidak boleh lebih dari 100 desibel. Ada Bapak Ibu sekalian. Dan penglihatan kita juga terbatas, misalkan penglihatan mata kita itu juga tidak bisa, makanya tidak bisa istilahnya kita melihat seperti halnya jin gitu. Penglihatan tidak dibatasi, jadi itu kan batasan mata kita itu sudah dikasih cahaya oleh Allah, ada batasannya. Tetapi makhluk yang lain bisa melihat. Makhluk mungkin ya kelelawar tadi itu jadi sudah ada batasan, tidak bisa melihat. Tapi ada manusia yang bisa melihat aura orang lain, terus kemudian dikasih kesempatan bisa melihat jin. Nah, kayak gitu itu kan kelebihannya dari Allah masing-masing, bisa melihat frekuensi orang lain,
aura orang lain. Dan orang-orang dulu juga dikasih kelebihan, misalkan telepati. Nah, telepati itu adalah komunikasi antara manusia itu tanpa kode-kode, misalkan kata bahasa saya menyampaikan ini. Tapi mereka memahami, Pak. Itu memang, itu bukan mistik, tapi memang sudah secara logis itu di ilmu fisika itu ada. Dan kita praktekkan itu oleh orang tersebut. Misalkan seperti ini, di kejauhan. Jadi frekuensi manusia itu kan sebetulnya bisa diterima itu mungkin hanya berapa meter itu, tapi bisa sampai 15 meter, Pak. Bahkan diteliti oleh orang Rusia itu, misalkan hewan itu, Pak, kelinci ini bicara ya, kelinci di yang sudah istilah induknya atau ibunya itu melahirkan 5 kelinci atau mungkin lebih ya. Kemudian anaknya itu, Pak, dimasukkan dalam air, Pak, kapal selam. Ibunya kelinci itu gelisah, Pak, diteliti. Kenapa? Anaknya ternyata hanya meninggal satu. Berarti ada frekuensi. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan menganggap setelah energi, vibrasi dan frekuensi itu masalah yang kecil. Tapi kita itu misalkan ya, kita nonton atau misalnya di kajian, kok gelisah ya? Ternyata di rumah ada yang sakit, jatuh. Kan ada hubungan keterikatan gitu loh, Pak. Orang tua kita misalkan sakit di rumah, kok kita gelisah ya? Walaupun kita nonton sepak bola lagi senang sepak bola, tapi kok negatif orang. Berarti kan kita ada getaran frekuensi. Orang tua kita itu minta tolong kayak gitu pada anaknya. Itu ada saking apa ya, hati kita itu digetarkan oleh frekuensi dari orang tua. Jadi antara anak dan orang tua itu ada getarannya, Pak, ada hubungannya. Makanya kalau di kena kajian itu juga harus satu frekuensi, Pak. Kalau satu frekuensi enggak ini ngantuk. Alur itu yang dipikir di ini ya seperti kita sholat ya, harusnya satu frekuensi menghadap Allah, itu satu frekuensi, fokus. Kalau nggak satu frekuensi ya sangat berdiri. Itu dipelajari, Pak. Sih mati sama mau masalah energi, frekuensi, vibrasi, ya karena memang ilmunya demikian, kita ada tertinggal. Nah ini saya mungkin akhiri ya, kalau misalkan ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Kan sebetulnya masih banyak ya ayat-ayat yang berhubungan tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Saya mohon maaf kalau dari apa yang saya sampaikan masih banyak yang kurang. Aku lupa hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.